Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Perkenalkan, saya Urwatul Wuthqa, penyuluh agama Islam fungsional pada kantor Kementerian Agama Kota Serang. Penyuluh agama Islam merupakan partner perpanjangan tangan daripada kantor Kementerian Agama Kota Serang. Mereka memiliki tugas fungsi yang luar biasa, diantaranya 1. Informator. Mereka memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya terkait regulasi-regulasi yang berada pada Kementerian Agama. Wabil khusus terkait informasi-informasi yang berada ataupun yang saat ini sedang viral, sedang aktual. Selanjutnya, tugas fungsi sebagai advokator, yaitu memberikan pendampingan kepada masyarakat luas di saat mereka sedang membutuhkan dihadapkan pada suatu persoalan. Yang selanjutnya, ketiga adalah konsultator, memberikan konsultasi terkait permasalahan rumah tangga, KDRT, masalah narkoba, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, terakhir adalah sebagai edukator, yaitu pendidik di mana para penyuluh memberikan pendidikan, memberikan pemahaman keagamaan agar tidak memiliki pemahaman-pemahaman yang di luar daripada syariat yang memang sudah ada pada ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Setiap orang mendambakan keluarganya keluarga yang sakinah. Seperti apakah sakinah dan dari mana sakinah datang? Apakah datang sakinah itu dari suami? Apakah sakinah datang dari istri? Apakah datang dari anak-anak, dari harta, dari jabatan, dan dari yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan sakinah kepada hati orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana keluarga yang sakinah itu? Keluarga yang hanya bertujuan untuk mendambakan kehadiran Allah di dalam keluarganya. Segala aktivitas dalam keluarganya hanyalah ibadah dan bertuju kepada Allah. Sunnatullah, pernikahan adalah satu tujuan setiap muslim. Berharap hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan yang soleh solihah. Oleh karena itu, tujuan berumah tangga sebagaimana Allah telah mentakdirkan di dalam ayat Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Allah telah menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya hidup bersama, mawaddah warahmah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, setelah menjadi satu status suami dan istri, maka kehidupan itu harus dibangun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki pakaian perempuan, perempuan pakaian laki-laki. Salah satu amal soleh yang luar biasa yang barangkali pahalanya tidak akan terputus walaupun orang itu sudah ada di alam kubur adalah wakaf. Dalam situasi wabah COVID-19 ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi umat manusia untuk melakukan suatu kebaikan, untuk menebarkan kebaikan melalui wakaf. Wakaf merupakan ibadah sosial yang pahalanya ini langgeng, yang pahalanya langgeng ila yaumil qiyamah sepanjang barang wakaf ini masih memberikan manfaat. Dalam suatu hadis dikatakan, idza kullu amali bani adam inqata'a illa min salasa, bahwasanya seluruh amal bani adam ini semuanya akan terputus kecuali 3. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Para ulama memberikan tafsiran maksud shadaqatun jariyah di sini adalah al-waqfu, yaitu wakaf. Badan Wakaf Indonesia atau BWI mencatat setidaknya ada 420.000 hektar tanah wakaf. Selama ini wakaf identik dengan kuburan, wakaf
tren wakaf identik dengan masjid. Padahal wakaf itu bisa diberdayakan jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat melalui program-program wakaf produktif. Sudah banyak contoh, diantaranya ada rumah sakit yang dibangun dari tanah wakaf, ada pom bensin yang dibangun dari tanah wakaf. Oleh karenanya ke depan proses-proses produktivitas wakaf ini perlu ditingkatkan. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam agar peduli terhadap ekonomi untuk memajukan masyarakat Indonesia. Salah satu diantaranya adalah dengan berwakaf. Mari kita berwakaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata zakat di dalam Al-Qur'an bergandengan dengan salat sebanyak 27 tempat atau 22 ayat. Ini artinya menunjukkan bahwa Allah mensejajarkan antara sholat dan zakat. Ketika kita ini sholat, maka wajib menunaikan zakat. Saking pentingnya zakat ini disejajarkan dengan sholat. Sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zakat adalah kita menunaikan kewajiban dalam rangka membangun hubungan dengan sesama manusia. Karena zakat itu adalah jembatan antara si kaya dan si miskin. Kaum muslimin rahimakumullah, saking wajib dan pentingnya menunaikan zakat sampai-sampai khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq bersumpah memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya kita untuk senantiasa menjaga dan menunaikan zakat dari harta yang kita miliki. Karena sungguhnya dari kekayaan yang kita peroleh ada sebagian yaitu untuk hak mereka fakir miskin. Wa fi amwalihim haqqun lis-saili wal marhum. Mudah-mudahan harta kita yang dizakatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat merupakan salah satu jalan untuk membersihkan harta kita, diri kita, jiwa kita, dan hati kita. Oleh karena itu kita harus merujuk dengan adanya zakat, yaitu dari surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya kesimpulan daripada zakat itu, ambillah zakat sebagian daripada harta mereka, karena dengan zakat untuk mensucikan harta mereka dan jiwa mereka. Oleh karena itu marilah kita untuk melaksanakan atau menunaikan zakat agar supaya harta-harta kita biar bersih dan suci. Semoga dengan zakat Allah akan melipat gandakan pahalanya, yaitu wallahu yudha'ifu liman yasha, itu akan dilipat gandakan dengan tidak terhitung lipat gandanya. Spesialisasi jaminan produk halal. Aspek ini sangat penting kedudukannya dalam masyarakat, agar masyarakat terlindungi, terjamin dari produk-produk makanan yang haram. Makanan adalah sumber daripada kehidupan, membuat karakter jiwa manusia tergantung apa yang dikonsumsi. Jika yang dikonsumsi makanan-makanan halal yang baik, maka akan membuat jiwa, karakter yang baik, akhlak yang baik. Jika yang dikonsumsi makanan-makanan yang haram, maka akan membentuk jiwa, karakter, perilaku yang buruk, kecurangan-kecurangan hidup. Oleh karenanya masyarakat harus betul-betul memperhatikan status makanan halal dan haram ini. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan yang baik-baik
yang telah kami berikan kepadamu. Hadirin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa kita hidup di negara Indonesia adalah negara yang beragam. The founding father, pendiri republik ini telah mendesain negara ini adalah negara yang majemuk, yang terbuka, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah nilai-nilai yang sangat islami, sebagaimana telah diletakkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui piagam Madinah. Di dalam pasal pertama, Rasulullah mengajak masyarakat Madinah yang begitu beragam. Ada orang Yahudi dari Bani Qainuqa, dari Bani Nadir, dari Bani Quraidah, itu untuk innahum ummatan wahidah min dunin nas, untuk menyatukan satu kesepahaman dan kerukunan umat beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ikhtilafi ummati rahmatun." Banyak orang menafsirkan bahwa ikhtilafi ummati rahmatun adalah perbedaan. Yang kami maksud perbedaan adalah perbedaan untuk bersilaturahmi. Kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali aliran-aliran yang mengatasnamakan agama. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada aliran yang memang harus kita waspadai agar kita terhindar dari perpecahan di antara umat Islam. Di antara aliran-aliran itu ada yang keluar dari jalur ajaran Islam. Seperti yang pernah muncul adalah aliran ubur-ubur, dan banyak orang-orang yang mengatasnamakan mengaku menjadi nabi. Radikalisme merupakan faham yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, radikalisme harus disingkirkan karena agama Islam merupakan agama yang damai, dapat menyatukan semua unsur, bukan dengan cara kekerasan, tapi Islam meletakkan fondasinya dengan cara kedamaian. Indonesia adalah negara damai. Tidak dibenarkan pula ada orang-orang tertentu yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Apapun alasannya, bahwa NKRI merupakan harga mati. Narkoba merupakan musuh besar bagi kita semua, dan jelas di dalam agama Islam itu merupakan benda yang haram. Sesuai dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman yang artinya, dan menghalalkan segala sesuatu yang baik, dan Allah mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Narkoba merupakan segala hal yang buruk, terutama bagi jiwa kita, akal sehat kita, badan kita, dan semoga kita semua terhindar dari bahaya narkoba. Sekali lagi, say no to narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.